Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safara Meza Putri dari kelas A angkatan 2024 Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi pada video kali ini saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok minggu lalu, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama adalah pengertian dari karya tulis ilmiah itu. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang berisikan fakta dan pembahasan yang ditulis oleh penulis atau peneliti secara ilmiah yang bertujuan untuk mencari jawaban dan dari suatu permasalahan. Tulisan ini juga menggunakan bahasa formal, fakta dan argumentasi dan juga penalaran keilmuan serta metode ilmiah. Tidak hanya itu, karya tulis ilmiah juga menyajikan informasi berdasarkan penelitian dan pengamatan untuk mendokumentasikan hasil dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan pembuktian atau penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya, jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Jenis-jenis dari karya tulis ilmiah itu yang pertama, korespondensi. Apa sih korespondensi? Korespondensi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Korespondensi dalam suatu kantor, instansi atau organisasi dibagi menjadi dua, yaitu korespondensi ekstern dan juga korespondensi intern. Korespondensi ekstern itu yaitu hubungan surat menyurat atau yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagian dengan pihak luar. Yang kedua, korespondensi intern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dan juga kantor cabang. Yang kedua, ada makalah. Makalah berisikan hasil pembahasan buku dan dapat juga berupa hasil penelitian. Secara umum, makalah merupakan karya tulis yang bersifat ilmiah dan membahas suatu masalah tertentu berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, peninjauan, dan hasil kajian. Makalah digunakan juga untuk memperoleh informasi dan mengetahui pemahaman penulis terhadap suatu permasalahan. Karya tulis ini tidak sekedar digunakan untuk merangkum informasi tertentu, tetapi juga sebagai sarana dan untuk menunjukkan kemampuan penulisnya dalam memahami suatu masalah. Sistematika makalah umumnya terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan juga simpulan. Selanjutnya yaitu adalah artikel. Artikel dalam perspektif ilmiah diartikan sebagai suatu karya tulis yang berisikan pandangan atau pemikiran penulis dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Sedangkan artikel dari perspektif jurnalistik berarti suatu karya tulis yang dapat diisi dengan menggunakan subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel dapat ditulis secara umum atau dapat pula ditulis secara tulisan ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis, disertai dengan penelitian lainnya dalam bentuk yang lebih praktis. Selanjutnya ada laporan. Laporan merupakan salah satu jenis karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan suatu hal telah dilaksanakan atau digunakan. Laporan juga dapat berupa laporan praktikum, laporan kegiatan, laporan penggunaan dana, dan lain sebagainya. Laporan juga terdiri atas struktur pembuka, isi, dan penutup. Laporan juga digunakan sebagai landasan pimpinan dalam mengambil keputusan, kemudian laporan juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Selanjutnya ada proposal. Proposal merupakan karya tulis yang berkaitan dengan rancangan kegiatan kerja yang disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Proposal juga berguna sebagai media informasi kepada pembaca. Proposal berisikan latar belakang, tujuan, dan saran. Adapun ciri-ciri dari karya tulis ilmiah, yang pertama objektif, netral, sistematis, logis, lugas, efektif, efisien, bahasa formal, karya informasi, dan tidak emotif. Karakteristik dari karya tulis ilmiah adalah struktur penyajian karya ilmiah, komponen dan substansi karya ilmiah, sikap penulis dalam karya ilmiah, dan juga penggunaan bahasa. Nah, jadi itu tadi review materi yang disampaikan oleh kelompok minggu lalu. Jadi kesimpulannya pada review kali ini adalah karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang menyajikan gagasan, uraian, atau
pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.